Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode deteksi tumbuh kembang anak. Dosen pengampu Ibu Nur Hasana MPD. Kami dari program studi pendidikan anak usia dini semester 7 eksklusif Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai ingin membahas tentang teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Nah, mari kita simak bersama-sama videonya ya. Apa itu kognitif? Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan perkembangan kognitif merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak mengadaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari sifat-sifat dan fungsi benda-benda seperti mainan, perabot dan makanan, serta barang lainnya, lingkungan sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Adapun konsep teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, diantaranya 1. Skema. Skema merupakan struktur kognitif dasar yang digunakan anak untuk memahami dunia yang terus berkembang seiring pertumbuhan. Yang kedua ada adaptasi, yaitu proses penyesuaian diri anak terhadap lingkungan untuk memahami dan mengorganisasi informasi baru. Yang ketiga akomodasi, yaitu proses memodifikasi skema yang ada dengan informasi atau situasi baru. Yang keempat, asimilasi, yaitu terjadi ketika anak menginterpretasikan dan memahami informasi baru berdasarkan skema yang sudah ada dalam pikirannya. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama ada sensorik motorik, usia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional, usia dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret, usia dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada operasional formal, yang usianya dari 11 tahun sampai dewasa. Tahapan sensorik motorik, usia dari 0 sampai 2 tahun. Anak disebut dengan proses decentralization, artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dari lingkungannya. Pada tahap ini juga anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan. Artinya, anak dapat memiliki kemampuan menangkap segala sesuatu melalui indranya. Karakteristik tahapan sensorik motor. Yang pertama, eksplorasi sensori dan motorik, yaitu bayi belajar menggunakan indera penglihatan, sentuhan, dan suara. Kemudian, keabadian objek, yaitu bayi mengembangkan pemahaman melalui objek yang dilihat sebagai sasaran kognitif utama. Yang ketiga, sebab akibat, yaitu bayi mulai memahami tindakan mereka yang menyebabkan hasil. Kemudian adapun tahapan sensorik motor. Yang pertama, tahapan refleks, yaitu 0-1 bulan. Yang kedua, subtahap gerakan koordinasi awal, yaitu 1-4 bulan. Kemudian, subtahap reaksi sirkular primer, yaitu 4-8 bulan. Kemudian, subtahap reaksi sirkular sekunder, yaitu 8-12 bulan. Kemudian, subtahap koordinasi reaksi sirkular, yaitu 12-18 bulan. Yang terakhir, subtahap representasi mental, yaitu 18-24 bulan. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Ciri-ciri tahap praoperasional, transdeduktif reasoning, cara berpikir yang bukan induktif dan deduktif tetapi tidak logis, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis, animisme, anak menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya, artifisialis,
kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Selanjutnya yaitu perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Mental experiment, anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya ada centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang terakhir ada egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Selanjutnya ada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Pada usia ini, anak-anak mampu menggunakan logika, tetapi hanya berkaitan dengan hal-hal fisik yang nyata. Pada masa ini juga, bahasa anak berkembang. Gaya komunikasi anak bergeser dari egosentris menjadi sosiosentris. Artinya, mereka mengkomunikasikan ide dan perasaan mereka kepada teman-teman mereka sambil mencoba memahami orang lain. Maka pada tahap ini anak-anak masih membutuhkan benda yang konkret untuk dapat menyelesaikan aktivitas mereka. Tahapan terakhir dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini juga, anak mampu menyelesaikan masalah yang menantang, karena anak mengetahui semua komponen dan pilihan yang ada. Anak juga mampu membedakan pemikiran mana yang sesuai untuk masalah saat ini dan memungkinkan untuk anak berpikir jernih. Berikut karakteristik yang mencirikan tentang berpikir operasional formal, yaitu ada berpikir adolensional, atau kemampuan memberikan alternatif-alternatif solusi dalam menanggapi sebuah masalah. Kemudian berpikir proporsional, yaitu kemampuan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersesuaian. Kemudian, berpikir kombinatorial, yaitu kemampuan mengkombinasikan bentuk-bentuk, gagasan, ide dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, berpikir refleksif, yaitu kemampuan menuangkan pemikirannya dan menuangkan dalam gagasan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu ada faktor hereditas, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Nah, jadi kesimpulannya, Jean Piaget, salah satu pakar biologi dan psikologi, merumuskan tahapan perkembangan kognitif manusia disesuaikan dengan tahap kematangan perkembangan otak, di mana tahap demi tahap perkembangan kognitif merupakan perbaikan dan perkembangan dari tahap yang sebelumnya. Oleh karena itu, menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan mengalami perubahan kualitatif yang bersifat tetap dan tidak melompat atau mundur.